Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Plagiarisme. Latar belakang plagiarisme. Plagiarisme merupakan perbuatan salah yang serius sebab mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan plagiarisme menurunkan moral dan harkat pelaku serta berdampak pada disintegrasi sivitas akademik, karena tindakan mengutip tanpa izin harus dicegah. Dan apabila sudah terjadi, maka harus diatasi. Perilaku menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dan nama pengarang asli berakibat buruk kepada pengembangan ilmu, sebab dengan mengutip tidak akan muncul pemikiran baru. Mengetahui tindakan pengambilan hak cipta yang bisa dinamakan tindak kejahatan, karena tanpa sepengetahuan pencipta, bahkan bentuk plagiat sekecil pun akan mengurangi mutu dari sebuah karya. Supaya terhindar dari plagiarisme, bisa dilakukan dengan memakai cara pengecekan melalui situs, sehingga seseorang tidak bisa mengambil karya penulis dengan sembarangan. Rumusan masalah: 1. Pengertian plagiarisme. 2. Faktor penyebab plagiarisme. 3. Ayat 1 pasal 1 dari Menteri Pendidikan Nasional. 4. Jenis-jenis plagiarisme. 1. Pengertian plagiarisme. Asal kata plagiarism adalah dari bahasa Latin, yaitu plagiaris yang berarti penculik, atau plagium yang berarti sebuah penculikan, dan dari bahasa Yunani, yaitu plagian. Menurut asal-usul kata ini, plagiarisme dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. 2. Faktor penyebab plagiarisme. Ada 3 faktor yang menyebabkan melakukan plagiarisme, yaitu 1. Mengambil tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan sendiri. 2. Mengambil ide dari bagian tulisan orang lain dan mengubahnya ke bahasa sendiri. 3. Mengambil semua bagian tulisan tanpa mengubah ide dan bahasa. Ketiga, ayat 1 pasal 1 dari plagiarisme. Istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, plagiat didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Plagiat ini adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagai atau seluruh karya atau sebagai karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 4. Jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiat: plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat gambar, plagiat kepengarangan. Plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Plagiat kata demi kata. Tipe ini serupa dengan Slaviskovi, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Plagiat kepengarangan. Karya tulis yang disusun oleh orang lain yang tindakan ini menjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Berdasarkan faktor kesengajaan, plagiat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Plagiat tidak sengaja adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip.
B. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas tentang plagiarisme yang ada berisikan tentang norma-norma dan kaidah, maka secara berkala kode etik dan gaya selingkung tersebut harus disosialisasikan agar tercipta budaya anti plagiarisme. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan menghargai karya orang lain. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku plagiarisme harus tegas dan nyata, baik bersifat sanksi administrasi maupun sanksi pidana, dan pelaku terbentuk bersalah, maka pihak yang berwajib harus melakukan pemulihan nama baik. Sekian penjelasan tentang plagiarisme dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.